Rahimahumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, berbahagia sekali di malam kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita melanjutkan bahasan Asmaul Husna. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas hadirin tentang Al-Bari dan Al-Musawwir. Di malam kali ini kita akan mempelajari dan meneladani sifat Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Nah, dialah Allah yang maha mengampuni. Ini sebelumnya saya ingin tanya Bapak Ibu semua, kira-kira di sini hadirin coba siapa yang tidak punya dosa, Pak? Coba hadirin. Ini termasuk orang yang berbicara ini, Pak, tentu sangat punya dosa masing-masing. Nah, ini colotehannya nih sang guru, kalau ada yang ngacung tadi, Pak, yang mengacung bahwa gak punya dosa, nah itu dosa pertama kalinya, sok suci. Sok suci. Nah, hadirin khotimah rahimahullah, Allah menyebut namanya sebagai yang maha pengampun dengan kata Al-Ghafir. Ada 3 dalam Al-Quran Allah sebutkan, dan ini punya makna yang berbeda hadirin. Yang pertama Al-Ghafir, meskipun secara terjemah ketiga-tiganya adalah maha pengampun. Kedua Al-Ghafur, dan yang ketiga Al-Ghaffar. Nah, hadirin khotimah, kata Ghafaro itu kita bedah dulu secara bahasa. Orang Arab itu sering menggunakan kata Ghafaro itu untuk makna as-satru, menutup. Hadirin, contoh misalnya orang Arab mengatakan ikfir thawbaka fil wi'a, tutup bajumu itu. Atau makna lain kata para ahli bahasa, kata Ghafaro itu hadirin, kalau ada orang punya pakaian kotor hadirin, kemudian dia celup dengan warna yang lain, Pak. Misalnya asalnya warnanya putih, karena kotor kemudian dia celup menjadi warna hitam. Nah, itu secara bahasa itu maknanya Ghafaro. Dia merubah warna bajunya sehingga kotorannya tidak terlihat lagi. Dialah Allah yang maha pengampun hadirin terhadap dosa-dosa kita ini. Allah mengampuni dosa-dosa kita, dibersihkan oleh Allah, ditutup oleh Allah, sehingga indah kembali seolah-olah tidak ada kotoran lagi di dalam diri kita, Pak. Itu Ghafaro, Pak. Allah yang maha mengampuni dosa-dosa kita, mensucikan dosa kita, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa lagi. Dialah Allah yang maha mengampuni. Nah, Allah sebutkan pertama hadirin kata Ghafir ini di dalam surat Ghafir. Surat Ghafir ayat ketiga. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil 'iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Dialah Allah yang mengampuni dosa, yang menerima tobat-tobat kita. Tapi ingat, satu sisi Allah itu pemberi hukuman yang keras. Kalau kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani hadirin, apa makna Ghafaro itu? Kita sering hadirin beristighfar, memohon magfirah, meminta magfirah kepada Allah. Apa makna meminta magfirah itu? Karena kata Ghafaro itu maknanya adalah menutupi. Kalau kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu maknanya an yasunal abda min an yamassahul adab. Kita sedang meminta kepada Allah magfirah, itu maknanya penutup hadirin dari siksa yang pasti Allah turunkan karena dosa-dosa kita. Satu waktu hadirin kita berbuat dosa, Pak. Setiap dosa itu pasti ada balasan siksanya, gak mungkin gak ada. Tapi kemudian kita beristighfar kepada Allah, kita sedang meminta, ya Allah, barusan saya berbuat dosa, maka tutuplah diri saya supaya Engkau tidak menurunkan siksanya kepada saya. Nah, itu makna istighfar itu. Kita sedang meminta hadirin perlindungan supaya kita tidak mendapatkan siksa Allah dari dosa-dosa yang kita dapatkan. Ghafiridz dzambi.
Satu waktu seorang berbuat dosa, Allah memberikan ampunannya, ditutup. Hadirin, Allah tidak menurunkan siksanya, dibersihkan oleh Allah, bahkan ditutup aib-aibnya. Kita berbuat dosa, bahkan mungkin orang terdekat kita pun tidak tahu kita berbuat dosa. Itu makna ghafir. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, di ayat yang lain Allah menyebut bukan dengan kata ghafir, tapi al-ghafur. Ini di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Ini ayat yang masyhur yang sering disampaikan oleh para mubalighin. Apa yang Allah sampaikan? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Perhatikan hadirin, Allah menyebut dalam ayat ini dengan kata al-ghafur. Kenapa ayat yang tadi Allah menggunakan kata ghafir, tapi untuk ayat ini katanya al-ghafur? Dalam bahasa Arab, kalau kata itu diubah menjadi bentuk fa'ul, itu maknanya mubalaghah, banyak melakukan. Hadirin, itu maknanya fa'ul. Jadi ghafir, dia Allah yang maha mengampuni. Ghafur, dialah Allah yang banyak mengampuni. Al-Ghafur. Makanya hadirin, perhatikan konteks ayatnya, Pak. Allah itu berbicara di dalam ayat ini kepada orang-orang yang sudah melampaui batas dalam berbuat dosa. Hadirin Bapak Ibu semua, kira-kira ini contoh, kita makan sehari berapa kali, Pak? 3. Itu udah kehitung batagor mie bakso, Pak. Anggap 3, misalnya 3 kali makan. Ada orang 10 kali makan, hadirin. Itu udah berlebihan, Pak. Ada orang dia itu sudah berlebihan dalam berbuat dosa. Sudah banyak israf. Bisa jadi ada seorang yang berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali berbuat dosa. Dia sudah berlebihan dalam berbuat dosa. Hadirin, makanya perhatikan, Allah menggunakan kata ghafur. Andaikan seorang hamba banyak berbuat dosa, jangan khawatir, Allah punya sifat al-ghafur. Allah pun banyak untuk mengampuni dosa hamba-hambanya. Makanya betapa indahnya ayat ini, hadirin, perhatikan. Pertama, Allah memanggil kepada orang yang banyak berbuat dosa dengan panggilan kasih sayang, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kepada orang yang berbuat dosa, banyak berbuat dosa, ayyuhal mujrimun, hei para pendosa. Tidak. Hei ahli maksiat, enggak. Tapi Allah memanggil kepada orang yang banyak berbuat dosa dengan panggilan, wahai hamba-hambaku. Ini Bapak Ibu semua, saya buat analogi sederhana, Pak. Kalau kita misalnya punya tetangga tiap hari menyakiti kita, menzalimi kita, bertahun-tahun memusuhi kita, Pak. Kemudian satu waktu kita panggil orang itu, orang yang tiap hari menyakiti kita. Kira-kira Bapak Ibu semua mau manggil dengan panggilan yang santun, lembut, atau dengan yang kasar, Pak? Secara tabiat, kira-kira panggilannya sayang atau panggilannya mungkin monyet, Pak? Kira-kira panggilannya apa, hadirin? Biasanya kalau orang coba banyak seperti itu, biasanya kan dengan panggilannya kurang baik, hadirin. Tapi perhatikan bagaimana Allah memanggil hamba-hambanya yang sudah berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Allah masih sempat-sempatnya memanggil hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. Allah ingin menyadarkan, hadirin, setiap dosa yang kita lakukan itu tidak sedikit pun merugikan Allah. Ala anfusihim, yang rugi itu adalah diri kita sendiri.
yang melampaui batas terhadap dosa, Allah tidak sedikit pun rugi, Pak. Dengan jutaan kali kita berbuat dosa, justru yang terrugi itu adalah kita. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah. Ini larangan Allah, hadirin. Karena kata para ulama, ketika seorang berbuat dosa, kemudian dia menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya, itu dosa kedua kalinya, karena menuduh Allah tidak mampu mengampuni dosa, Pak. Jangan ada sedikit pun hadir perasaan dalam diri kita, Pak, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa kita. Itu dosa kedua kalinya kalau kita punya perasaan seperti itu. Karena hadirin Bapak Ibu semua, ini kata para ulama, sebanyak apapun dosa seorang hamba itu pasti terbatas, hadirin. Saya ingin tanya, Pak, ada seorang dia bermaksiat selama 60 tahun, tiap hari bermaksiat, berbuat dosa. Kira-kira selama 60 tahun itu dosanya terhitung atau tidak terhitung, Pak? Saya ulangi lagi ya. Ada orang selama 60 tahun, Pak, tiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat setiap saat. Selama 60 tahun itu kira-kira dosanya terhitung atau tidak terhitung? Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Selama 60 tahun terhitung tidak terhitung? Terhitung, Pak. Bahwa dia berbuat dosa selama 60 tahun. Sebanyak apapun dosa seorang hamba itu pasti terhitung. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ampunan Allah, rahmat Allah itu terhitung tidak terhitung? Tidak. Ampunan Allah itu terbatas tidak terbatas? Tidak terbatas. Makanya ketika seorang hamba sebanyak apapun berbuat dosa, kemudian menganggap dia tidak akan diampuni dosanya, maka dia sudah menuduh Allah bahwa ampunannya terbatas. Ampunannya itu terhitung, hadirin. Makanya dilarang oleh Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah, hadirin. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah menghapus seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dulu saya sampaikan ya, kan ada orang mengatakan, hadirin, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah itu dosa apa, Pak? Dosa syirik. Dan memang dalam Al-Quran seperti itu ya. Innallaha yaghfiru la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi pertanyaannya, hadirin, Fir'aun sekalipun yang dia mengaku sebagai Tuhan, kalau andaikan dulu Fir'aun itu bertobat kepada Allah, beriman, kira-kira dosa Fir'aun itu diampuni tidak, Pak, oleh Allah? Diampuni. Maka hakikatnya dosa syirik pun pasti diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Hanya ada itu dosa yang tidak ditaubati, Pak. Hadirin, gak ada dosa yang tidak diampuni, hadirin. Dosa syirik sekalipun andaikan seorang hamba dia bertobat kepada Allah, pasti diampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah tutup, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah Allah yang maha pengampun, banyak mengampuni. Jangan khawatir, seorang hamba banyak berbuat dosa, Allah lebih banyak lagi mengampuni dosa-dosa hamba itu. Makanya Allah gunakan kata ghafur. Kemudian hadirin, menariknya ayat ini itu Allah menyandingkan kata ghafur dengan kata rahim. Dulu saya pernah bahas, hadirin, ketika membahas kata rahim. Kenapa kata para ulama kata ghafur itu disandingkan dengan kata rahim? Masih ingat atau masih lupa, Pak? Kenapa kata ghafur disandingkan dengan kata rahim? Karena kata para ulama, bukti kasih sayang Allah itu pertama, Pak. Kenapa disandingkan dengan kata ghafur? Bukti kasih sayang Allah itu adalah ampunan Allah. Hadirin, bukti kasih sayang. Ada orang, hadirin, misalnya dia bekerja di tempat misalnya, atau di tempat kita, di perusahaan kita, atau di toko kita, Pak. Satu waktu dia bekerja, Pak, tidak benar. Kemudian kerjanya malas-malasan.
Kemudian kalaupun kerja sering nggak masuk, hadirin. Lama seperti itu, kira-kira karyawan yang seperti itu Bapak apakan? Kira-kira apa Pak? Pecat kan? Ada karyawan seperti itu. Coba hadirin Bapak Ibu semua, andaikan Allah punya sifat seperti itu kepada hamba-hambanya Pak. Ada hambanya gak sholat Pak. Kan itu, dia jarang berdoa. Berapa kali kita berbuat dosa tapi Allah tidak memecat kita sebagai hambanya. Bukti kasih sayang Allah yang paling terbesar itu berada pada ampunan Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kata Ghafur disandingkan dengan kata Rahim itu, hadirin, ini sebagai isyarat dari Allah. Allah itu kepada hamba yang banyak berbuat dosa, jangankan mengampuni dosa, mencintai kembali pun mudah. Gitu Bapak Ibu semua, kita punya tetangga Pak tadi ya, yang setiap hari menyakiti kita, berpuluh-puluh tahun misalnya menyakiti kita Pak, memusuhi kita. Kira-kira memaafkan kesalahannya berat atau mudah hadirin? Berat mudah Pak? Berat. Untuk memaafkan saja berat. Tapi kira-kira kalau ada orang seperti ini Pak, ada tetangga yang menyakiti bertahun-tahun, kemudian dia mengatakan, saya itu sangat cinta sekali kepada tetangga saya yang menyakiti saya. Ada nggak Pak orang tetangga seperti itu? Allah itu, Bapak Ibu semua, ingin mengatakan dengan kata Ghafur dan Ar-Rahim, Allah ingin mengisyaratkan, jangankan untuk mengampuni, meskipun beratus-ratus kali seorang hamba berbuat dosa, Allah siap mencintai lebih banyak lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketiga. Nah, dalam ayat lain justru Allah bukan menggunakan kata ghafir, bukan ghafur, tapi ghaffar. Apa bedanya kata ghafur dengan kata ghaffar? Hadirin, dalam bahasa Arab, kata yang dibentuk dengan kata fa'ul dan fa'al itu sebenarnya maknanya mubalaghah, berlebih. Tapi kalau kata Syekh Nabulusi, kata fa'al itu maknanya lebih banyak daripada makna ghafur. Lebih-lebih lagi. Itu makna kalau yang dibentuk dengan kata fa'al, seperti kata ghaffar. Contoh hadir, ada orang Pak, dia marah, dalam bahasa Arab ghadib. Ada orang suka marah, namanya ghadub. Ada orang Pak, karakternya pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, itu namanya ghadab. Allah ghafir, Allah banyak memaafkan, ghafur. Allah sangat banyak lagi, tidak terbatas pemaafannya, itulah yang disebut dengan ghaffar. Perhatikan ayatnya hadirin, konteksnya. Di dalam surat Nuh hadirin, ayat ke-10 sampai ke-12, Allah mengkisahkan tentang ajakan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika aku mengatakan, Nabi Nuh alaihissalam, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, sungguh Allah itu Ghaffar. Perhatikan Pak, yang disebut bukan Ghafir, bukan Ghafur, tapi yang disebut Ghaffar kepada kaumnya. Saya bertanya hadir, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah berapa lama Pak? Andai saja yang kita dengar 950 tahun Pak. Berarti Bapak Ibu semua, dulu ada satu kelompok manusia berbuat dosa selama 950 tahun. Ada satu kelompok manusia selama 950 tahun tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, selama 950 tahun. Kira-kira dosanya sedikit banyak Pak?
Banyak atau banyak sekali Pak 950 tahun? Selama 950 tahun tidak mau bersujud kepada Allah, tidak mau beribadah. Saya tanya lagi ya. Selama 950 tahun itu kira-kira Allah tetap memberi rezeki tidak Pak? Beri. Selama 950 tahun meskipun kaumnya Nabi Nuh tidak mau bersujud kepada Allah, Allah memberikan nikmat kepada mereka Pak? Memberikan nikmat. Bapak Ibu semua, saya buat analogi lagi. Kalau kita punya anak asuh Pak, kita biayai sekolahnya, kita kasih tempat tinggal, kita kasih makan, kita kasih pakaian Pak. Tapi tiap hari anak itu menyakiti kita, menendang, merendahkan, menghina Pak. Kira-kira Bapak Ibu semua, kalau kita punya anak asuh seperti itu, bisa tidak bertahan selama 950 tahun tetap membiayainya? Selama 950 Allah selama 950 tahun Pak ditunggu. Makanya andaikan dulu kaum Nabi Nuh alaihissalam satu kali saja beristighfar, meskipun selama 950 tahun mereka berbuat dosa, pasti Allah akan ampuni Pak. Itulah Ghaffar. Makanya yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla katanya bukan Ghafir, bukan Ghafur, tapi yang digunakan Ghaffar. Dialah Allah yang tidak terbatas ampunannya. Allah tidak peduli hadirin, meskipun kaumnya, meskipun kaum Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berbuat dosa, Allah hadirin untuk siap untuk mengampuni dosa-dosa itu dan tidak peduli sebanyak apapun dosanya. Terlebih lagi, apa yang Allah akan berikan? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kan kata Nabi Nuh, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kalian beristighfar satu kali saja, Allah turunkan air hujan yang berkah dari langit. Allah perbanyak harta kalian, Allah perbanyak anak-anak kalian, diperbaiki keturunan-keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tumbuhkan tanaman-tanaman yang subur dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang berkah. Hadirin Bapak Ibu semua, ada orang bayangkan beratus-ratus tahun berbuat salah, kemudian dia minta maaf satu kali saja, dikasih hadiahnya istimewa sekali Pak. Kapan kita Pak ada orang hadirin lama tadi bertahun-tahun memusuhi kita misalnya, kemudian datang, jangankan ngasih hadiah, kan memaafkan saja sulitnya luar biasa. Kita memaafkan orang yang sudah lama berbuat salah kepada kita itu, memaafkan itu salah. Ada orang berpuluh-puluh tahun datang minta maaf, kemudian kita kasih mobil, kita kasih rumah, kan itu luar biasa. Dan itu yang Allah akan berikan kepada kaumnya Nabi Nuh, andaikan satu kali saja beristighfar kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, makanya ayat ini itu digunakan dalil oleh Imam Hasan Al-Basri. Satu waktu hadirin pernah datang seorang mengadu, wahai Hasan, saya sudah lama tidak punya anak, tolonglah berdoa, kira-kira amal apa yang saya harus lakukan agar saya punya anak. Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Datang lagi seorang, wahai Imam Hasan, saya ini sudah lama sengsara, butuh harta yang banyak. Amal apa yang bisa mengundang harta yang banyak? Kata Imam Hasan, istighfar. Datang lagi seorang, wahai Hasan, saya punya masalah begitu berat. Amal apa yang bisa menyelesaikan masalah ini? Istighfar. Ketiga-tiganya heran, wahai Hasan, masalahnya beda-beda, kok obatnya sama? Cuma istighfar saja. Imam Hasan Al-Basri kemudian membacakan ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika Nabi Nuh memerintahkan kaumnya untuk beristighfar, apa yang Allah akan berikan? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah hadirkan hujan yang berkah, keturunan yang baik, harta yang banyak, kebun-kebun yang rindang. Allah hadirkan sungai-sungai yang mengalir. Itu karena istighfar. Hadirin, ini istimewanya istighfar Bapak Ibu semua. Hadirin ikhwati rahimahullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ini indahnya bahasa Al-Quran Pak. Seorang itu kalau berbuat dosa, itu dia disebut
berbuat zalim. Nah, dalam Al-Quran contoh, ini saya singkat saja. Di surat Fatir ayat ke-32, seorang hamba yang berbuat zalim itu disebut dengan zalim. Berbuat dosa disebut dengan zalim. Tapi kalau dalam ayat lain, surat Al-Ahzab, Allah sebut bukan dengan kata zalim, Pak, tapi zalum. Menunjukkan manusia itu berbuat dosa bukan sekali dua kali, bisa jadi puluhan kali, bisa kali beratus-ratus kali. Dia banyak berbuat dosa, namanya zalum. Dalam surat Fusilat ayat ke-46, Allah sebutkan bukan zalim, bukan zalum, tapi zallam. Menunjukkan berarti ada manusia yang banyak sekali dosanya, setiap saat berbuat dosa, namanya zallam. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, ketika seorang hamba berbuat zalim, ingat bahwa Allah punya sifat Ghafir. Ketika seorang hamba banyak berbuat dosa, namanya zalum. Ingat Allah punya sifat Ghafur. Seorang hamba hadirin sadar bahwa hidupnya hanya bermaksiat saja, namanya zallam. Tapi ingat Allah punya sifat Ghaffar. Hadirin, ini indahnya bahasa Al-Quran. Tidak ada dosa sebesar apapun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin ikhwati manaqullah, ini beberapa penjelasan di kalangan para ulama apa yang dimaksud dengan Ghafir dan Ghafur. Kalau kata Imam Al-Halimi, beliau mengatakan Ghafir itu huwal mubaligu fis satri fala yashharul mudznib la fid dunya walal fil akhirah. Ghafir itu dialah Allah yang berlebih-lebihan dalam menutup. Ditutup rapat serapat-rapatnya dosa itu sehingga orang lain tidak tahu dosa-dosa kita. Hadirin Bapak Ibu semua, kita hari ini terlihat solih itu bukan karena kesolihan, Pak, tapi karena dosa yang sedang ditutup oleh Allah. Hadirin, bahkan orang yang ada di depan ini, hadirin, bukan karena kebaikan saya, tapi karena dosa yang Allah tutup. Dosa saya yang Allah tutup. Dan Ghafir itu kata Imam Al-Halimi, dialah Allah fala yashhar al-mudnib. Orang yang berbuat dosa itu tidak diketahui dosanya, bahkan di dunia dan di akhirat. Di dunia ditutup oleh Allah, bahkan di akhirat pun ditutup oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu Pak, dosanya kecuali mungkin hanya malaikat dan Allah Azza wa Jalla. Itu makna Ghafir. Makanya di hadis riwayat Muslim kan nanti ada seorang hamba yang dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah tampakkan semua dosanya. Ata'arifu dzanba kadza, kata Allah. Hei hambaku, kamu ingat tidak kamu pernah berbuat dosa di sini? Dia mengakuinya, benar ya Allah. Ata'arifu dzanba kadza, kamu ingat tidak kamu pun pernah berbuat dosa di sini? Dia mengakuinya, benar ya Allah, itu dosa saya. Disebutkan lagi dosa yang lain sampai seluruh dosa diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengakuinya sampai dia menganggap, ya Allah, saya akan binasa karena dosa-dosa ini. Ketika itu kemudian hadirin, Allah berfirman kepada seorang hamba ini, inni satartuha 'alaika fid dunya. Wahai hambaku, sungguh aku menutup seluruh dosa ini ketika di dunia. Istrimu, anakmu, tetanggamu, bahkan sahabatmu tidak tahu kamu melakukan dosa ini. Kami tutup. Wa ana aghfiruha laka al-yauma, dan hari ini kata Allah, aku ampuni seluruhnya. Hadirin, untukmu di hari akhirat. Di dunia ditutup oleh Allah, kemudian di akhirat diampuni oleh Allah seluruhnya. Itulah makna Ghafir. Al-Ghafur, kalau kata Al-Ghafur, kata Imam Al-Halimi, alladzi yukthiru minhu satra 'alal mudnibin min ibadihi wa yazidu 'afwahu 'ala mu'akhadatihi. Dialah Allah yang banyak menutup kepada orang-orang yang berbuat dosa dari hambanya dan menambahkan ampunannya 'ala mu'akhadatihi, padahal dia mungkin pantas untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ini saya singkat saja, hanya 5 menit lagi ya, gak kerasa. Ada beberapa makna faidah yang bisa kita ambil. Pertama, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, pasti ampunan Allah itu hadirin lebih besar lagi, tidak terbatas, tidak akan terhitung. Hadirin, ini perhatikan ayat ini Pak. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah.
siapa yang berbuat dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Perhatikan Pak, Allah menggunakan kata summa dalam ayat ini. Summa itu maknanya litarahi, ada jeda. Dia berbuat dosa hari ini, hadirin, bisa jadi istighfarnya besok, bisa jadi istighfarnya minggu depan, bisa jadi Pak hari ini berbuat dosa, istighfarnya tahun depan. Summa yastaghfirillah, Allah tidak peduli meskipun dia berbuat dosanya hari ini dan beristighfarnya tahun depan, selama dia beristighfar kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, pasti dia akan mendapatkan Allah siap mengampuni dosanya dan menyayangi dirinya meskipun dia jeda Pak. Itu yang maknanya summa. Nah, hadirin ikhwati iman, ini saya lewat saja ini hadis qudsinya. Kemudian yang kedua, Allah mensifatinya dengan kata Ghafar, menunjukkan karunia dan rahmat yang besar kepada hamba-hambanya. Allah dengan kata Ghafar itu, Allah itu maha kaya, tidak butuh sekali permintaan ampun hamba-hambanya. Jutaan kali kita beristighfar, Allah tuh gak butuh, karena Allah itu sudah Ghafar, maha kaya ampunannya. Hadir, gak butuh istighfar seorang hamba itu. Nah, makanya dalam ayat lain Allah sandingkan kata Ghafar atau Ghafur ini dengan kata Aziz. Hadir, innallaha azizun ghafur, karena dia itu Allah maha perkasa, maha kuasa. Makanya Allah tidak butuh. Manusia berjuta-juta kali berbuat dosa, Allah tidak rugi. Manusia kemudian berjuta-juta kali beristighfar, Allah tidak untung, hadirin, karena Allah sudah aziz. Makanya disandingkan dengan kata aziz. Innallaha azizun ghafur. Ketiga, tapi meskipun demikian, seorang muslim jangan menganggap karena Allah Ta'ala sangat luas ampunannya kemudian ia berbuat dosa sekandaknya. Bukan berarti seperti itu. Kita beres kajian ini, oh ternyata luas ya ampunan Allah, udahlah malam ini berzina aja. Toh Allah pasti mengampuni dosa-dosa saya. Jangan pun punya perasaan seperti itu, karena di dalam Al-Quran Allah sampaikan, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Rabb kalian itu maha tahu terhadap apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian. Allah sebutkan ampunan Allah itu lil awwabin, bagi orang-orang yang memang niat ingin kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang dia udah aja berbuat dosa, gak akan diampuni oleh Allah, karena dia pun niat tidak tulus kepada Allah. Hadirin, meskipun dia tahu ampunan Allah ampunan Allah itu begitu besar, tapi hatinya yang tidak tulus tidak akan diampuni. Ketika dia tulus, baru sebanyak apapun dosanya pasti diampuni oleh Allah. Yang terakhir, hadirin Bapak Ibu semua, ini sebagai penutup saja ya. Kata Ghafir, Ghafur dan Ghafar itu mengajarkan kepada kita, hadirin, ada orang tadi Pak 950 tahun bermaksiat kepada Allah. Kemudian di akhir hidupnya dia bertobat. Kira-kira tobatnya dihargai tidak Pak oleh Allah? Dihargai. Meskipun satu kebaikan dari 950 tahun keburukan, kebaikan itu pasti dihargai oleh Allah. Nah, ini mengajarkan kepada kita, kalau ada orang banyak berbuat buruk kepada kita, satu waktu berbuat baik, hargai kebaikannya. Jangan sampai kita tidak berbuat adil. Dan itu yang dilakukan oleh Umar. Satu waktu datang seorang laki-laki hendak mengadu kepada Umar karena keburukan akhlak istrinya. Datang ke rumah Umar. Ketika datang ingin mengadukan akhlak istrinya, Umarnya sedang dimarahi oleh istrinya, Pak. Umar diam saja pas sedang diomelin oleh istrinya. Umar yang gagah berani, perkasa jadi khalifah, dilihat dimarahi oleh istrinya, diam aja, Pak. Kemudian bingunglah dia. Umar keluar, ada apa katanya? Wahai Umar, saya bingung. Saya datang ke sini ingin mengadukan buruk akhlak istri saya. Lah saya barusan melihat engkau diomeli istri kamu. Diomeli. Apa jawaban Umar bin Khattab? Perhatikan, Pak. Apa kata Umar ketika itu? Saudaraku, aku tahan menghadapi omelan istriku karena aku tahu dialah yang telah menunaikan. Ia memasakkan makanan, membuatkan roti, menyucikan pakaian, menyusui anakku. Dengan adanya aku menjadi tentram, aku terjaga dari perbuatan haram. Karena itulah aku bertahan dengan keburukannya itu. Lihat kan?
Umar bin Khattab tidak pernah melupakan kebaikan istrinya meskipun satu waktu istrinya melakukan keburukan. Satu waktu, hadirin, siapapun yang pernah melakukan keburukan kepada kita, mereka berbuat baik kepada kita, hargai kebaikan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa seorang hamba, beristighfar satu kali saja pasti dihargai istighfarnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua, nih pada malam kali ini tidak terasa hanya beberapa saat lagi. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan Bapak Ibu semua, ini makna Asmaul Husna selanjutnya. Al-Qahhar, dialah Allah yang maha memaksa. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat hadirin dan menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.